satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali bawa kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan di surga. Oke, lagu kedua dalam khayal. Dalam khayalku lihat dia berdiri, suaranya kedengaran kembali. Tempat tinggal tersedia di sorga bagi umat Tuhan yang setia. Sorga tionondo olumi Honggo eso susah simbarono di lolo muli ilo sorga. Sebagai lagu pembuka, mari kita nyanyi Jesus Love Me. Sing Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Minta lagu istimewa daripada Elder James.
Shalom. Selamat bertemu kepada saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Sabat bagi kita yang berbakti pada Sabat hari ini. Baik, terima kasih dengan lagu-lagu yang kita sudah dengar sebentar tadi. Terima kasih juga dengan satu lagu istimewa daripada Elder James. Puji Tuhan, dengan lagu itu sangat baik dan mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita berdoa untuk memulakan pelajaran kita untuk pagi hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih karena saat ini kami sudah disiapkan oleh Roh Kudus dan sudah dipimpin oleh malaikat Tuhan. Sementara kami mempelajari firman Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama dan darah Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, sepertinya tidak berapa baik kalau tidak terbuka. Mungkin agak oke lagi saya akan bercakap kalau sudah bukan sedikit. Tidak apa-apa, di dalam rumah dan hanya seorang diri. Maksud saya untuk saat ini saya hanya seorang diri, kemudian family ada di ruang sana. Oke, baik, untuk pelajaran kita untuk Sabat hari ini ataupun pada hari ini yang bertajuk terus berlindung kepada Tuhan. Saudara dan saudari, kita akan melihat Lukas 21 ayat 26 yang berfirman, orang yang mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara dan saudari, kita boleh lihat di dalam Lukas 21 ayat 26 yang bertajuk kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tak satu pun tempat aman di dunia ini yang kita dapat berlindung selain daripada hanya berlindung kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Di dalam Mazmur 118 ayat 8 sampai kepada ayat yang 9 yang baru saja kita bacakan bersama sebentar tadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah sia-sia apabila kita berharap ataupun kita berlindung kepada manusia. Karena apabila kita berharap dan terus berlindung kepada sesama manusia, kita tidak akan mendapat apa-apa. Karena perlindungan dan pengharapan kita hanya buat seketika ataupun hanya buat sementara. Tetapi kalau kita berharap dan kita berlindung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah saudara dan saudari, bukan saja kita aman, bukan saja kita selamat, bukan saja kita terlepas daripada malapetaka, tetapi kita akan terlindung pada saat ini dan sampai selamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah sia-sia bagi orang-orang kaya
menjadikan harta kekayaan sebagai tempat sandaran dan pelindungan. Sebab harta dan kekayaan tak boleh memberikan perlindungan. Sekalipun orang punya rumah yang mewah, dilengkapi sistem pengamanan canggih, yang semuanya ada di dalam rumah itu, si orang kaya itu. Tetapi saudara dan saudari, itu tidak menjamin bahwa engkau sudah bahagia, engkau sudah selamat. Karena kebahagiaan sejati, keselamatan itu bukan daripada keuangan, bukan daripada kekayaan kita, bukan daripada manusia, tetapi keamanan dan kebahagiaan sejati itu hanya kita dapat melalui Yesus Kristus yang kita percaya. Saudara dan saudari, di dalam Mazmur 118 ayat 14 berfirman sekali lagi, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatan. Saudara dan saudari, apabila kita praktikkan di dalam kehidupan kita, Tuhan itu ataupun Yesus Kristus yang kita kenal itu adalah satu kekuatan bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara kita sedang berjuang di dalam perjalanan kehidupan kita menuju kepada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan untuk Anda dan saya. Tuhan adalah kekuatan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur yang baru saja kita bacakan sebentar tadi di dalam Mazmur 118 ayat 14. Jadi untuk memperoleh keselamatan jiwa dan hidup kekal, tidak ada lain selain kita harus takut dan berlindung kepada Tuhan. Saudara-saudari, untuk mendapatkan perlindungan dan juga kesetiaan kepada Tuhan, kita harus, yang pertama, ada dua kenyataan yang kita harus lakukan di sini, yaitu keselamatan jiwa dan hidup kekal. Tidak ada jalan lain selain kita harus, yang pertama, harus takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti kita takut kemudian Yesus itu jahat, tetapi kita takut berarti kita sayang karena Yesus lebih dahulu menyayangi, mencintai kita, saudara dan saudari. Kemudian yang kedua, berlindung kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, berlindung, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus, itu membuatkan jiwa kita tenang, tentram, sementara kita menikmati kehidupan kita di dunia ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Yesus yang kita kenal itu. Mari kita baca ayat yang seterusnya yang terdapat di dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai kepada ayat yang ke-19. Yang berfirman demikian, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara dan saudari, sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada setiap anak-anaknya. Mata Tuhan itu tertuju kepada Anda semua dan tertuju kepada saya juga. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penyayang. Maka Tuhan kita yang penyayang itu
Dia takut kehilangan kita. Itulah sebabnya mata Tuhan itu Dia tujukan kepada Anda semua dan kepada saya, agar kita tetap setia di dalam naungannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pembacaan kita yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 8 yang berfirman sedemikian: Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara dan saudari, malaikat Tuhan, bahkan Tuhan sudah sediakan malaikat pribadi untuk melindungi, menjaga setiap kita satu persatu. Saudara dan saudari, betapa baiknya Tuhan kepada kita. Tuhan tidak mau kita disakiti. Tuhan tidak mau kita menderita. Tetapi apakah daya kita masih berada di dalam dunia yang penuh dengan pencobaan, penuh dengan dosa, di dalam dunia yang fana ini, maka kita tidak terlepas daripada segala pencobaan, liku-liku ataupun kehidupan yang pahit di dalam dunia ini. Tetapi walau bagaimanapun, saudara dan saudari, Tuhan sudah berjanji bahwa di dalam Mazmur 34 ayat 8, kata Tuhan melalui firman-Nya, malaikat Tuhan sudah berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saudara dan saudari, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang takut kepada Tuhan Yesus Kristus, malaikat Tuhan sudah mengelilingi kita, sudah mengawal kita, sudah menjauhkan kita daripada segala apapun jenis penyakit, segala apapun jenis kuasa kegelapan, segala jenis bahaya, kemalangan, dan malapetaka yang menimpa kepada kita. Adakah Anda begitu gembira karena kita punya Tuhan yang begitu baik? Saudara dan saudari, secara pribadi saya sangat gembira karena saya mengenali siapakah Tuhan saya, siapakah Yesus Kristus saya yang begitu baik, memberikan pelindungan walaupun saya begitu hina di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melihat itu, karena Tuhan sudah membersihkan kita, sudah menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Saudara dan saudari, di dalam Yohanes 3 ayat 16 berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu penyayang, Tuhan yang begitu pengasih, dan melihat setiap keperluan di dalam kehidupan kita. Maka dengan itu ya Tuhan, kami mohon agar kehidupan kami sentiasa Engkau lindungi. Saudara dan saudari, doa kita untuk hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon melalui roh dan malaikat-Mu sentiasa melindungi, menjaga kami, walau dimanapun kami berada. Terima kasih dengan firman Tuhan yang kita sudah nikmati sebentar tadi. Saudara dan saudari, hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dia satu-satunya tempat pelindungan bagi kita. Tidak ada lain tempat kita berlindung selain daripada
Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuat ajang baru di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, mari kita bertekad untuk terus setia, percaya, dan melakukan setiap kehendak Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita terus mengasihi Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus lebih dahulu mengasihi kita semua. Terima kasih dengan firman Tuhan yang kita sudah nikmati bersama untuk hari ini. Shalom, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara dan saudari, mari kita sekali lagi berdoa untuk rasa syukur dan terima kasih kita atas firman Tuhan yang kita sudah nikmati bersama sebentar tadi. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kasihi melalui Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena firman yang kami sudah nikmati sebentar tadi. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami malaikat pribadi dan malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Apabila kami terus bersandar, percaya, takut dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyempurnakan doa kami, sudah mendengar dan juga mengampuni kami depan segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Dalam nama dan darah Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.